Bismillahirrahmanirrahim. Lahadatil Mustafa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa wajhihi wa zurriyyatihi wa likulli walin wa lillahi min masyariqil ardi wa magharibiha bariha wa bariha ina makana wa kana al-kainu wa liwalidina wa limasyayikhina wa liazdadina wa lijaddatina wa limu'allimina wa ustajina anna Allah yumman alaina tawfiqa wa rizqa musnal khatimah wa yuzuqana rizqan wa sanahran tayyiban fid din wa dunya wal akhirah wa yaj'alna auladan salihan ta'an lillahi wa li rasulihi wa lana ala hajjina wa lakunatin salih al-fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma akhrujna min zulumatil wahmi wa akrimna binuril fahmi waftah lana abwaabal ilmi birahmatika ya arhamar rahimin. Amma ba'du, bapak-bapak, saudara, ibu-ibu, saudara-saudara sekalian yang berbahagia, puji syukur mari selalu kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang selalu melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada kita yang tak terhingga jumlahnya, sehingga dengan nikmat yang Allah berikan kepada kita, dengan kasih sayang-Nya, kita bisa melaksanakan salat fardu maghrib yang merupakan kewajiban kita. Dan alhamdulillah kita diberikan taufik dan hidayah untuk bisa melaksanakannya secara berjamaah. Salawat serta salam mari selalu kita aturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang beliau telah membimbing dan mengarahkan kita untuk mencapai kebahagiaan dunia dan akhirat dengan bimbingan ilmu pengetahuan. Bapak-bapak, saudara-saudara sekalian yang berbahagia, kembali kita melanjutkan upaya kita untuk mengingat kembali apa-apa yang dahulu sudah kita pelajari, apa-apa yang dahulu sudah kita baca, yang mudah-mudahan dengan kita ingat-ingat kembali, kita menjadi termotivasi, diberikan taufik dan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa mengamalkannya dalam kehidupan kita sehari-hari, atau untuk lebih meningkatkan amalan kita dalam kehidupan kita sehari-hari. Bapak-bapak, saudara-saudara sekalian yang berbahagia, pada kesempatan yang dahulu atau yang lalu kita sudah membahas atau memasuki pembahasan tentang upaya kita meningkatkan kualitas sholat kita, sehingga dengan ini harapannya sholat kita betul-betul menjadi sholat yang menyejukkan hati kita, salat yang menjadikan kita mendapatkan karunia sebagaimana janji Allah Subhanahu wa taala bahwa salat itu mencegah daripada perbuatan keji dan munkar. Artinya dengan benarnya salat kita, dengan baiknya salat kita, kita betul-betul akan terpelihara daripada perbuatan-perbuatan yang keji dan munkar. Pada minggu yang lalu kita membahas masalah berdiri atau berdiri tegak. Ulun ulang sedikit karena tanggung, kemarin pembahasannya tuh setengah baris hanya ulun membacakan tuh. Kita ulang sedikit. Amal i'tidalu qa'iman bahwa musurun bisaksi wal qalbu baina yadayillahi azza wa jalla fal yakun ra'suka matrukan
tanbihan ala ilzamil qalbi at-tawaddu'a wa tazallula wa tabarri'a anit tarawusi wa takabburi wal yakun ala zikrika huna hatrul qiyami baina yadayillahi ta'ala fi haulil qiyamati inda ardil lis-su'ali indal ardi lis-su'ali. Kata musannif, adapun i'tidal, kita sudah membahas pada kesempatan yang lalu masalah basuci, menutup aurat, kemudian menghadap kiblat. Nah, lalu kita berdiri, hendak sembahyang kan kita berdiri. Bab salah satu rukun sembahyang adalah al-qiyamu lil qadiri, berdiri bagi orang yang kuasa. Artinya bagi yang mampu berdiri wajib berdiri. Bila kada mampu berdiri silahkan berduduk. Mun kada kawa berduduk babaring. Bahiring jadi pada bah bahiring. Mun kada kawa bahiring bati lantang. Kada kawa bati lantang dengan isyarat tangan atau isyarat mata imbahnya. Nah, imbah tu mun kada kawa lawan isyarat mata itu lawan isyarat hati. Mun sudah kada kawan isyarat hati bisa berkibar bendera hijau. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Sudah. Artinya kewajiban sembahyang kada lepas dari kita selama akal kita masih sehat, akal kita masih ada. Nah, lalu berdiri kita, imbah berdiri menghadap kiblat itu sambil berdiri, maksudnya itu bergabung tuh. Gawiannya cuman pembahasannya satu persatu sering. Nah, dalam berdiri i'tidal qa'iman artinya lurus hal keadaanmu berdiri, artinya berdiri tegak. Bahasa orang Bahari itu di kitab Melayu itu berdiri batul. Lihat jadi Ihya Ulum di Sabilal Muhtadin. Berdiri batul sebutannya. Atau di Mubadil Mufikih kita pikir nang biasa nang tahalus nang karangan Tuan Guru Haji Sarni itu. Berdiri batul. Jadi artinya bujur-bujur tegak berdiri. Kada goyang-goyang, kada goyang kiri kanan, kada goyang muka belakang, ada. Bujur-bujur berdiri. Nah, berdiri ini i'tidal qa'iman ini bahwa musulun bisaksi ini perumpamaan bagi seseorang, mencontohkan artinya kita berdiri betul tegak berdiri kita. Awak kita bujur-bujur berdiri. Wal qalbu baina yadayillahi azza wa jalla, dan hati kita itu di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jadi awak kita berdiri tegak tapi hati kita connect lawan Allah Subhanahu wa taala. Kita berhadapan lawan Allah Subhanahu wa taala. Itu mun kita makam di ihsan an ta'budallah ka'annaka tarahu. Maka ihsan itu kan gitu bahwa kamu beribadah kepada Allah, kamu menyembah Allah seakan-akan kamu melihat lawan Allah. Melihat itu berhadapan. Mun kada kawa makam nang di situ turunakan sedikit fa illam takun tarah fa innahu yarak. Mun ikam kada kawa seakan-akan ikam berhadapan melihat Allah, yakinakan barang fa innahu yarak, Allah tuh melihat lawan engkau. Namun kita dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala dalam posisi berdiri tadi, tapi diri kita kada baik, diri kita kada misalnya tuh kada benar-benar berdiri tegak, goyang-goyang kah nang tanpa ujur nih, maksudnya tanpa ujur. Lain kayak ujur orang umpamanya sudah tuha umur sidin lalu sidin menggetar tuh kada kawa di anu lagi itu ujur. Sudah umpamanya kita nang masih kuat berdiri tegak, upayakan kita tegak. Kita kada tegak biasanya berdiri, sementara di situ disuruh berdiri, Allah melihat lawan kita kan supan jadinya. Kita disuruh imam, disuruh pemimpin, disuruh presiden umpamanya berdiri di hadapannya dengan posisi siap, kita bergoyang-goyang, nah itu bisa disipak buan tentara betis kita, karena kita kada sopan dianggap. Nah, apalagi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jadi betul-betul berdiri tegap, jangan goyang-goyang, upayakan gitu. Nah, lalu hati kita koneknya kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi awak kita tegap secara fikihnya, karena fikih juga i'tidal qa'iman. Imbah itu tasawufnya hati kita, akhlaknya hati kita koneksinya lawan Allah Subhanahu wa taala. Nah, di situ kita menggabungkan, lalu pandangan kita, musyahadah kita nang menjadikan kita kawa berdiri itu adalah Allah Subhanahu wa taala.
yang memiliki sifat kodrat. Dengan dijadikan Allah kuasa pada diri kita untuk berdiri, maka kawak kita berdiri. Tergabung tuh situ syariat, tarekat dan hakikat dalam perbuatan kita tuh. Tapi syuhud kita atur lagi. Kita aturnya bujur-bujur konsentrasi tadi kepada Allah Subhanahu wa taala. Supaya jangan kalahin-lain hati kita, jangan kasana kamari waktu kita sembahyang atau waktu kita sholat itu. Tapi itu Pang mungkin barat Pang. Nah itu. Kadang-kadang bisa apakah nang kita ingat kita atau fokus mengingat nang itu nang lain nang ada ingat kena bisa tuh. Ini macam-macam aja huasnya. Mana jelas upayakan kita selalu ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi dalam sembahyang kita tuh ada ketiganya, ada fikihnya, ada akhlaknya, ada tauhidnya. Itu luar biasa tuh ganal benar jauh malim bari pahalanya mungkawa sampai ke tingkat musyahadah itu. Yang menjadikan kita berdiri itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Itu luar biasa. Jadi seakan-akan kita berhadapan lawan Allah Subhanahu wa taala. Nah, lalu waktu berdiri itu pulang bagian daripada akhlak. Jadi mesti fal yakun ra'suka matrukan. Dan hendaklah kepala engkau yaitu hal keadaannya ditundukkan, matruk, bertunduk. Tunduknya ke mana? Ke arah tempat nang pacang kita sujud. Jadi jangan kasana kamari. Tujuannya apa? Supaya hati kita kawak fokus. Mun kita sembahyang, kepala kita kada ditundukkan, mata kita kasana kamari, pandangan kita kasana kamari, hati kita kaina pacang kada konsentrasi ila Allah taala, kada fokus ila Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Coba kita cangang ka kanan mengilar bahasa ulun tuh. Mengilar ke kanan, mengilar kan kada batal, kada sembahyang, cuma makruh aja. Dalam hukum fikih itu. Nah, kenapa dimakruhkan? Karena itu tadi mengilar ke kanan, tapih kawan barang habang. Hanyar sakuampun kawan nih, capnya belum habis bapacol. Hilang konsentrasi kita tadi. Nang baca Allahu Akbar kabira kada Allah Maha Besar, kada nanti tapih kawan hanyar. Mengilar ke sebelah pulang, tapi kawan ini rabit, ini bisa kena buruko nih, bisa. Nah ini payah kawan nih, ini bisa kada sadar kawan nih, tapihnya ini karena buruko. Tahu jangan kamu baju kawan bebalang-balang Garuda, umpamanya. Nah itu. Jadi matrukan, ditundukkan, diarahkan ke tempat sujud. Di situ kita lalu tak tolong untuk fokus kepada Allah Subhanahu wa taala. Mun hati kita pinaliar, nang apa nang kita lihat tuh kita ingatakan pulang bahwa nang kulihat itu dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengupayakan mengingat-ingat itu kembali itu. Nah, di sisi lain tujuannya kita menundukkan kepala tadi tanbihan ala ilzamil qalbi atau doa wa tazallul wa tabarri'a anit tarawusi wa takabburi. Itu memperhatikan atau sebagai perhatian atas melazimkan hati akan tawadhu. Jadi nang kita menundukkan kepala waktu sembahyang itu mengisyaratakan kena atau akan membantu kita menjadikan hati kita ini bisa menjadi hati yang tawadhu, kada sombong. Nah, jadi anunya tuh pengaruhnya tuh menundukkan wajah kita ke tempat sujud berpengaruh lawan hati kita. Itu luar biasanya sembahyang tuh. Jadi hukum-hukum agama tuh ada dalam ibadah-ibadah tertentu tuh ada sesuatu nang kada kawa kita akalani. Kayak kenapa maka kayak itu tuh kada kawa diakalani itu kita situ tabarri. Jadi berlepasnya itu memang kuasa Allah Subhanahu wa taala, kada ada ta'akul, kada ada lagi. Itu menyerah dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi itu tambihan memperhatikan atas melajimi hati itu akan tawadhu, merendah hati, kadang merasa paharatnya, kadang merasa apa pembagusnya, kadang merasa lebihlah daripada yang lain. Bahkan watazalul, merasa hina, menjadikan kena hati kita ini timbul rasa hina di depan Allah Subhanahu wa taala. Betul-betul kita adalah hamba yang kada bisa berlepas daripada pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian manfaat kita menundukkan kepala itu pulang watabari anitarawusi, dan melepaskan diri daripada sifat tarawus,
at-tarausi gitu. Itu hendak menjadi pemimpin. Kan kadang-kadang ada orang yang ambisi besar atau jadi seorang pemimpin tuh. Nah, ketika orang itu dalam syaratnya mau menundukkan kepala, insya Allah itu ambisi itu kadang menjadikan ia melakukan segala sesuatu yang menyebabkan ia menghalalkan segala cara untuk mencapai tujuan tuh. Tabari anitara usi, berlepas daripada ingin menjadi pemimpin. Karena kadang-kadang ada manusia yang punya sifat nang itu. Jadi pemimpin bagus kalau memang kawa memegang amanah tuh. Jadi bisa mengarahkan kita. Kemudian berlepas pulang wat takaburi dan berlepas daripada sifat kesombongan. Dengan kita menundukkan kepala tadi, itu akan melepaskan kita daripada sifat sombong, takabur. Nah, lalu situ muncul sifat tawadhu tadi. Lalu iltizam lazimnya sifat tawadhu itu ada di dalam hati, wa tazallul tadi, dan merasa hina di depan Allah Subhanahu wa taala tuh. Itu manfaatnya kita menundukkan kepala waktu kita berdiri itu. Jadi waktu posisi kita berdiri dalam sembahyang itu, dan dalam semuaan posisi sembahyang kita mata itu atau wajah itu memang disunatkan dalam fikih itu, dalam bujarimi itu, untuk diarahkan ke tempat sujud kita, kecuali nanti pada posisi tasyahud waktu kita mengucap asyhadu alla ilaha illallah, ini naik ketika sebutan illallah tadi mata kita berpindah ke sini, ke telunjuk itu, tarah saja itu. Karena ada pembahasan tentang itu juga di bagian belakang ini kan. Kemudian di sini wal yakun ala zikrika huna khatrul qiyami baina yadayillahi ta'ala bi haulil qiyamati. Dan hendaklah atas ingatanmu ketika itu atau waktu itu, di sana waktu berdiri itu, khatrul qiyamati, yaitu peristiwa kejadian hari kiamat. Nang tabayang di pikiran kita waktu itu, bayangkan peristiwa atau kejadian hari kiamat kita berdiri di hadapan Allah Subhanahu wa taala indal irdi lil suali, ketika dilantangkan, ketika dihadapakan untuk ditakuni. Nah, kita kan kena hari kiamat ditanyai tentang apa yang kita kerjakan di dunia nih. Nah, ketika kita berdiri itu, bayangkan posisi kita berhadapan dengan Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat nanti, ketika kita ditanya dari apa yang kita lakukan dalam kehidupan di dunia nih. Apa yang kita takuni kan semuanya dipertanggungjawabkan. Catatan kita disarahkan, kemudian dipertanggungjawabkan amal perbuatan kita tuh. Semuanya ditakuni. Kan dipadakan dalam sebuah hadis itu, la yazalu qadamu 'abdin, kada berubah dulu karena tapak kaki seorang hamba pada hari kiamat itu hingga ia ditanya, termasuk ditanya pada masalah harta, masalah umur, masalah waktu, segala macamnya tuh ditakuni, di mana menggunakannya. Kalau harta di mana mendapatnya, kayak apa mendapatnya, kemana menggunakannya, itu ditakuni hari kiamat kan. Nah, itu yang terlintas pada diri kita atau harus kita bayangkan, hadirkan pada diri kita ketika kita posisi berdiri itu, belum lagi masuk ke dalam sembahyang nih, hendak sembahyang lah. Ada situ kita merasuk hati kita dulu, mengatakan hati kita dulu kepada Allah Subhanahu wa taala tentang apa-apa yang akan kita temui selanjutnya. Itu yang kita hadirkan ketika kita berdiri itu. Nah, dalam fikihnya sebelum kita masuk kepada niat kan mungkin kita istihdar, menghadirkan hati terhadap perbuatan sembahyang yang kita lakukan itu. Itu wajib kita istihdar. Itu dalam i'anah disebutkan, dalam bujarimi disebutkan,
kita menghadirkan hati tentang gawian sembahyang yang kita lakukan tuh. Ada istihdar hakiki, ada istihdar majazi. Istihdar hakiki kita membayangkan semuanya gerakan-gerakan yang kita lakukan tuh. Kalau istihdar majazi itu istihdar secara jumli aja. Yang kita hadirkan gawianku atau sembahyang nang kula kuwakan nih mengandung 13 rukun. Ada, jadi gawiannya ada nang wajib, ada nang sunat, itu nang jumli. Nah itu harus kita hadirkan tuh sebelum kita masuk ke dalam sembahyang tuh. Namun kita yang memakai lafaz niat, talafuz biniat, waktu talafuz biniat itulah kita menghadirkan itu istihdar tuh andaknya di situ waktunya. Habis itu lalu kita baca niat. Nah lalu selanjutnya wa amman niyatu, dan adapun niat. Fa'zam ala ijabatillahi ta'ala fi imtisali amrihi bis sholati. Dan adapun niat, waktu kita berniat tuh, fa'zam maka ajam olehmu. Ajam itu cita-cita kuat ya kita. Tekadkanlah bahasa kitanya. Tekadkan olehmu ala ijabatillah, atas mengabulkan Allah Subhanahu wa taala pada menjunjung perintahnya dengan salat. Kan kita disuruh sembahyang, aqimus shalah. Nah, kita berdiri ini waktu kita berniat tuh nih gak sembahyang yang kulakukan ini tuh dihadirkan di situ bahwa kita imtisal amrillah. Lain pang nang kita niat kita saja sembahyang jauh itu diganti kada. Memang maksudnya itu di setelah kita waktu kita niat itu di situ juga kita menghadirkan bahwa sembahyang yang kita lakukan ini terus menjunjung perintah Allah Subhanahu wa taala. Nah, namun kita nang pakai talafuz bin niat, melapaskan niat, waktu kita melapaskan niat itu selain istihdar tadi kita munculkan, kita hadirkan waktu kita melapaskan usolli fardhul maghrib tadi di hati, kita menyatakan bahwa sembahyang yang kita gawi ini mengandung 13 rukun, ada nang wajib, ada nang sunnah daripada perbuatan sembahyang nih. Atau hendak nepeni lagi sembahyang kunang ku gawi ini ada mengandung nang wajib, ada nang sunnah. Sebagian daripada istihdar jumli itu. Nah lalu bayangkan, ingatkan juga bahwa kita melaksanakan sholat ini merupakan pelaksanaan daripada perintah Allah Subhanahu wa taala, atau menjunjung daripada perintah Allah Subhanahu wa taala. Kemudian selain daripada azam atas mengabulkan panggilan Allah Subhanahu wa taala atau menjunjung perintah Allah Subhanahu wa taala, kemudian itu perang wa itmamiha. Ana ijabati ala itmamiha, atas menyempurnakannya pulang, menyempurnakan salat tuh. Jadi diazamkan bahwa sembahyang yang kita lakukan akan kita lakukan dengan sesempurna mungkin sesuai dengan keilmuan yang kita miliki tentang tata cara sembahyang yang harus dikerjakan itu atau salat yang harus dikerjakan itu. Wal kafi an mufsidatiha, dan lazimi pulang, ajamkan pula bahwa kita akan mempertahankan, memelihara daripada yang mufsidat nang merusaknya sembahyang. Kan banyak nang merusak sembahyang kita tuh, yang bisa berakibat hukumnya karaha atau bisa berakibat hukumnya batal. Mungkin kita menggawi sesuatu yang membatalkan, batal kena. Umpamanya bergerak 3 kali berturut-turut atau berbicara, batal kan, jadi mufsidat itu daripada gawian-gawian sembahyang. Ada juga yang makruh, umpamanya kayak tadi mengilar ke kiri ke kanan, kan makruh ya. Nah, itu bagian daripada merusak sembahyang juga kena. Kemudian wal ikhlasi jami zalika liwajillah, dan mengikhlaskan semuanya itu, semua apa yang kita gawi, semua yang kita lakukan dalam sembahyang itu semuanya liwajillah. Semuanya ikhlas semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala, bukan karena nang lainnya. Bukan ada harapan pujian manusia, bukan ada harapan umpamanya karena manggawi sembahyang ini lalu murah rezeki atau dimudahkan Allah rezeki, jangan. Tapi kita betul-betul upayakan mengharap ridha-Nya Allah Subhanahu wa taala. Mun mengharap pahala pang kada apa-apa, ayo mengharap pahala daripada Allah Subhanahu wa taala. Yang tak bagus lagi mengharapkan ridha-Nya Allah Subhanahu wa taala. Terbaik pada mengharap pahala tuh.
rajaan li sawabihi kah, bisa untuk mengharapkan pahalanya, wa khaufan min iqabihi, dan takut lawan azabnya Allah kah, bisa juga, wa talaban li qurbati minhu, atau menuntut dekat dengannya Allah Subhanahu wa taala. Jadi nang tertinggi liwajillah, kemudian bisa juga turun sedikit li sawabihi untuk mendapat pahala, atau untuk menghindari ketakutan daripada azabnya Allah Subhanahu wa taala, atau menuntut dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Itu dalam talapus niat, dalam baniat dalam sembahyang itu. Entah kita nang pakai talapus atau kada melapaskan niat, atau kada nang langsung baniat, bisa juga terserah. Mun hendak nang sunat kita gawi talapusnya melapaskan niat. Kenapa? Karena dalam waktu talapuzun niat tadi bisa istihdar, di situ ada, kemudian membantu kita mengingat apa-apa nang akan kita lakukan, atau mengingat kita sembahyang yang kita lakukan itu sembahyang apa, berapa jumlah rakaatnya, bisa membantu itu. Kada jadi masalah aja. Terserah kita menanam gawi, cuman mun nang tak bagus, mun ulun memakai nang talapus supaya kawan membantu istihdar di hati waktu kita hendak sembahyang. Kita menghadirkan bahwa sembahyang yang kita gawi ini sembahyang apa, kemudian berapa umpamanya rukun-rukunnya, apa-apa rukun-rukunnya, nah itu membantu tuh di waktu itu. Kemudian wa amat takbiru fa idza nataqa bihi lisanuka fayambaghi alla yukadzibahu qalbuka fa in kana fi qalbika syai'un akbara minallahi wallahu yashhadu annaka lakadzibun. Dan adapun takbiratul ihram yang Allahu Akbar yang pertama, nah takbir ini hukumnya wajib. Kenapa disebut takbiratul ihram? Karena takbir ini mengharamkan kita melakukan segala sesuatu lagi selain daripada perbuatan sembahyang. Lalu adapun takbir di sini, maka apabila menuturkan dengannya takbir itu oleh lisanmu, bila mulut kita menyebut Allahu Akbar, nah ini nang rukun sembahyang, mengangkat tangannya tuh hukumnya sunat. Mengangkat tangannya Allahu Akbar, nah mengangkat tangannya ini sunat. Kemudian dalam mengangkat tangan ini pun ada beberapa cara yang diajarkan oleh para ulama, itu pun sunat cara-caranya itu juga. Nah itu. Jadi dalam sunat ada sunat, misalnya berlapis di situ. Umpamanya mengangkat tangannya sunat, Allahu Akbarnya wajib, angkat tangannya sunat. Nah kemudian itrak, mencondongkan ujung jari ini supaya tak arah ke arah kiblat, sunat pulang. Melurus ke ini bang bisa aja. Tapi ini sunat supaya tapaknya ini, nih telapaknya kafnya ini menghadap ke kiblat, ujungnya ini menghadap kiblat, sunat. Itu diajarkan dalam oleh para ulama itu, sunat pulang tuh. Kemudian nih kada dirapatakan, kada diranggangakan kayak ini, kada nang sederhana mutawasit, sederhana aja. Matruk di ini dicondongkan, kemudian itu kemudian terbuka sedikit itu sunat. Itu Imam Ghazali. Itu dijelaskan dalam Bidayatul Hidayah Imam Ghazali, atau dalam Ihya Ulumuddin. Jadi ketika kita menuturkan dengan takbir, lisan kita menutur dengan takbir, maka sayogianya jasidin, sepantasnya alla yukadzibahu qalbuka, bahwa kadang mendustakan oleh hatimu. Artinya harus seimbang antara nang disambat di muntung lawan nah ada di hati. Mun waktu muntung kita menyambat Allahu Akbar, tapi hati kita kadang merasa bahwa Allah itu sesuatu yang maha besar atau zat yang maha besar, berarti balain antara hati lawan muntung. Ini upayakan sama antara yang disambat di mulut, nah ada di muntung kita, di mulut kita lawan dia hati kita. Besarkan Allah Subhanahu wa taala, bahwa kadadan yang besar selain daripada Allah Subhanahu wa taala. Besar itu maksudnya lain, besar jika kita kenal itu lain. Artinya maha segala-galanya adalah Allah, itu kadada bandingannya Allah itu. Bisa kan? Itu jadi ketika kita mengucap Allahu Akbar, takbiratul ihram itu, maka upayakan di hati kita bahwa Allah sesuatu atau zat yang maha segala-galanya, Allah zat yang maha besar.
Jika ada kata musanif, ujar musanif, di hati kamu itu sesuatu yang besar, yang lebih besar daripada Allah Subhanahu wa taala. Ketika mulut kita menyebut Allahu Akbar tapi hati kita membesarkan yang lain selain daripada Allah, maka bahwasanya fallahu, maka bermula Allah yashhadu, yaitu menyaksikan, annaka, bahwasanya engkau lakazibun, sungguh pendusta. Nah, itu dianggap kita orang yang pendusta. Kenapa? Karena nang di mulut kita kada sesuai lawan nang ada di hati kita. Itu. Jadi upayakan ketika kita takbiratul ihram, kalau kita yang itu kan di hati kita waktu takbiratul ihram menyebut niat salat, membaca niat salat. Kemudian selain itu di hati kita bahwa yang maha besar, maha segala-galanya adalah Allah Subhanahu wa taala. Kada ada nang lain selain daripada Allah Subhanahu wa taala yang bisa memberikan manfaat, bisa memberikan mudarat, bisa mengabulkan segala hajat, bisa menentukan apa yang baik dan yang buruk, segala macamnya itu semuanya Allah Subhanahu wa taala. Yakinkan bahwa Allah Maha besar, tidak ada yang besar selain daripada Allah Subhanahu wa taala. Tapi yang pokoknya di situ andaknya niat dulu waktu takbiratul ihram itu. Jangan sampai ketika kita musyahadah itu niat tertinggal, jangan. Harus ada niat di situ dulu, pasang niat sembahyang itu maksudnya. Yang sengaja aku sembahyang padu maghrib atau sengaja aku sembahyang padu isya itu kan di dalam takbiratul ihram itu. Waktu takbiratul ihram tadi sunat mengangkat tangan. Nah, kita dalam fikih itu disunatkan mengangkat tangan waktu takbir itu hanya pada 4 tempat: takbiratul ihram, hendak rukuk, bangun rukuk, dan bangun daripada sujud kedua di rakaat kedua hendak masuk kepada rakaat ketiga. Itu umpamanya sembahyang maghrib, nah imbah tahiyat awal bangun tuh sunat kita angkat tangan seperti takbiratul ihram itu, ya. Atau hendak rukuk atau bangun daripada rukuk. Yang lain daripada itu kada disunatkan. Kita mengangkat tangan ketika takbir itu. Belum mulai sah? Belum. Kalau ini sudah, kalau mendengar. Bapak 2 menit. Nah, sedikit kita ini ulun tambahi. Jadi ketika kita habis takbiratul ihram, di situ kan kita ada badiam satumat, tumakninah. Habis itu lalu kita membaca doa iftitah. Nah, apabila kita jadi imam, waktu kita jadi imam tuh, maka kita pasang, kita anukan di hati kita, hadirkan di hati kita, niatkan di hati kita bahwa semua takbir nang ku baca ini adalah zikir atau i'lam, bahwa Allahu Akbar manakah itu niatnya semua zikir atau bersama dengan memberitahu. Nah, lamun niatnya kena memberitahu makmum nih umpamanya ulun jadi imam lalu Allahu Akbar, nih aku memberitahu makmum nih pada aku rukuk, aku i'tidal, aku sujud, aku bangun daripada sujud, maka sembahyang kita batal. Jadi harus dihadirkan itu di situ. Di waktu kita belum lewat daripada rakaat pertama itu atau memasuki rakaat pertama itu. Bagusnya di awal-awal rakaat pertama itu kita hadirkan itu, supaya jangan ada keingatan itu apabila kita jadi imam. Mau kita jadi makmum kan gak ada apa-apa. Itu ada keterangannya dalam I'anatul Talibin. Bila kita jadi imam kada maniatakan atau kita maniatakan bahwa itu yang alam hanya memberitahu, maka sembahyang kita menjadi batal kena. Nah, selanjutnya kena wa amma du'aul iftitahi fa awwalu kalimati qauluka wajjahtu wajhiya lillazi fatara samawati wal ardh. Di bis takbiratul ihram hadirkan itu tadi, lalu kita baca doa iftitah. Insyaallah tentang kaitannya dengan doa iftitah kita bahas pada kesempatan yang akan datang. Mungkin ini yang bisa kita bahas pada kesempatan ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya bagi kita semua, dan mudah-mudahan Allah berikan taufik dan hidayah kita bisa mengamalkannya dalam ibadah kita, sehingga dengan itu semua harapannya ibadah kita betul-betul bermanfaat sebagaimana yang dijanjikan Allah, akan mencegah kita daripada perbuatan keji dan munkar. Dan mudah-mudahan dengan itu pula Allah berikan kita kemudahan dalam segala urusan, keluasan dalam rezeki, diberikan kesehatan, keafiatan, dan diwafatkan dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin.
Sekali lagi salah hilap mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillah.